Kekurangan koki ahli masakan Indonesia itu memang langka. Koki banyak, tapi yang spesialisasi. Karena yang ngajar juga susah. Kurang memanfaatkan ahli-ahli masakan daerah dari orang-orang daerah. Kalau ahlinya dari sana yang masak, kan pasti TC ahli. Kalau pendidikan kita, budaya kuliner kita tuh nggak dibenain polanya, apa pengajarnya, kita habis. Nggak ada yang nerusin. Ya, pertama minta izin Pak izin untuk sahabat-sahabatku yang merayakan Hari Raya dan ini masih dalam suasana Syawal dan kita akan bicara satu hal. Mungkin Anda kalau ikutin IG saya tahu saya 18 hari traveling ke UK lebih dari 20 kota ya. Mulai dari Inggris kemudian juga di Scotland dan di Wales dan pedih banget, prihatin banget kemana-mana kita makan gitu ya. Dan hampir tidak ada restoran Indonesia kecuali di London gitu ya. Sementara restoran lain tuh negara-negara seperti Vietnam, wow, Thailand jangan ngomong, China. Oleh karena itu tamu saya pertama setelah Lebaran adalah Om William Wongso. Gimana nih Om? Selamat Lebaran. Ya masih sehat ya. Ya. Umur berapa? 30 berapa umur? 37. 37. Prihatin nggak seorang William Wongso? Sangat. Karena kita itu selalu mikirkan the end product. End product? Ya, restoran gitu. Kita tidak punya ekosistem untuk menuju ke sana. Beda dengan negara-negara lain yang situasinya beda gitu. Ini kembali lagi saya bicarakan. Orang Indonesia kalau migrasi itu beda sama orang Thailand, orang Vietnam. Bedanya apa gitu? Nah, sana adalah boat people. Boat people ya. Kemana-mana berkelompok mendirikan perkampungan Vietnam. Kalau Indonesia kan sendiri-sendiri. Sekarang coba di Anaheim itu di Amerika, California ada Little Arab. sekarang ya. Oh iya. Semua produk Arab ada di situ. Ya. Hidupnya mereka ya masih pakai cadar, pakai apa semua. Ya mereka punya. Nah dampaknya apa? Orang Amerika yang non Arab akan tertarik dengan makan mereka karena mereka makanan yang mereka sajikan di dalam Little Arab itu pasti makan otentik. Disupport oleh produk-produk dari Arab. Gitu. Kita tuh nggak bisa dikatakan produk kita jualan makanan kita terus ada bahan itu di sana, lengkuas di sini ada. Beda lahan, beda cuaca, beda tangan apa? Labor cost itu mahal. Dan yang saya paling prihatin adalah pendidikan budaya kuliner dari sekolah itu masih sangat minim. Sekolah di kita? Ya, ya. Sangat minim. SMK itu ya banyak permunculan SMK boga karena anak-anak yang kerja di sekolah di boga itu gampang cari kerjaan. Ya, tapi kalau dia lulus dari situ diterima asal ngerti masak terus dia masuk ke restoran Jepang, kerja di restoran Jepang 5 tahun, habis kan. Berangkat aja belum tahu Indonesianya, 5 tahun digembleng di makan Jepang. Ya dia akan ahli di makanan Jepang. Dan Jepang juga supportnya luar biasa. Bahan. Setelah dia di situ udah terbiasa menggunakan semua bahan-bahan dari Jepang. Sekarang naikin ekspor juga dong, Me? Wih. Bayangkan di Jepang itu perkiraan rumah makan Jepang di seluruh dunia itu mungkin 100.000. 100.000? Itu semua kan pakai bahan-bahan itu. Sekarang tinggal misalnya soyu untuk halal dia mulai produksi di Indonesia. Ya rumah makan Jepang itu kan nggak ada yang pakai kecap manis gitu. Kecuali ya dia mau bikin fusion. Loyalitas dibentuk sama pemerintah Jepang bahwa ada lomba dunia koki-koki masakan Jepang yang non orang Jepang.
Sengaja Jadi begitu. bikin khusus, iya. Lomba sushi yang non Jepang. Itu apa? Menyebarkan budaya. Hmm. Di sini mau lomba itu lomba-lomba yang aneh-aneh gitu. Mencari Yang rekor muri. seolah-olah dengan message kreatif gitu. Nggak perlu Buat kita. aku kata-kata kreatif itu menjerumuskan. Jebakan. Ya. Karena dasarnya nggak ngerti suruh kreatif. Landasannya belum tahu suruh kreatif. Jadi akhirnya ya baca dari Google, dari sosial media, cari terus berusaha kreatif Iya, gitu. Padahal foundationnya lemah. Ini yang memang harus dipikirkan benar-benar bahwa kekurangan koki ahli masakan Indonesia itu memang langka. Koki banyak, tapi yang spesialisasi. Karena yang ngajar juga nggak banyak. susah. Kita tidak kurang memanfaatkan ahli-ahli masakan daerah dari orang-orang daerah. Mesti kan kalau mau masakan Aceh datengin dulu tuh di sekolah-sekolah itu ahli masakan dari Aceh. Dari Padang. Dari Padang. Bawa bahan-bahan Ya. yang ada di sana bawa ke sini, ditunjukkan ke anak-anak. Ini bahannya ini salah satu kearifan lokal. Kalau nggak ada kamu bisa jelasin. Gitu. Asam kandis nggak ada, kamu ganti asam Jawa, ada reason untuk menjelaskan. Terus rasa. Kalau ahlinya dari sana yang masak, kan pasti TC ahli. Nggak cuman belajar dari yang sudah masak di Jawa udah 10 tahun, masakan-masakan daerah lain yang sudah dijawanisasi misalnya. Beda kan? Ya pasti beda gitu. Nah itu yang memang benar-benar saya nggak tahu lagi sekarang tuh departemen kementerian siapa yang benar-benar menangani itu. Kementerian Parekraf kah? Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Korea. Ya. Korea itu ada KTO, Korean Tourism Organization. Terus ada Korean Trade. Terus ada 3 kementerian yang membawain pendidikan. Untuk budaya kuliner Korea, Kementerian Kehutanan. Kehutanan masuk. Pertanian, sama perikanan kalau nggak salah. Itu yang mendanain pendidikan. KTO fasilitas untuk kepentingan turis. Orang turis datang ada Korean Culinary Center, mau belajar masakan Korea bisa di situ. Untuk promosi produk, ekspansi ke luar negeri, coba lihat banyak toko-toko di Jakarta aja. Ya. Toko-toko Korea. Ya. Itu total yang promote Korean Trade. Korean Trade. Ya. Jadi semua dia nggak Dan itu integrated ya Om ya? Bukan jalan sendiri-sendiri ya? Integrated. Terus terkait dengan Korean drama, dimasukkan makanan. Wah anak sini coba. Iya, makanya Bisa tergira-gira sama topoki padahal nggak pernah ke Korea. Bisa bahasa Korea yang populer. Iya. Itu kan pengaruh budaya. Gitu. Topoki. Saya Sate sampai heran. Taichan. Taichan apa? Taichan Korea atau Jepang ya? Taichan tuh yang Indonesia. sate pinggir jalan itu. Cuma gitu-gituin doang. Dipanggang-panggang. Nah, Oke, iya. hal-hal seperti itu terjadi di sini. Promosinya dia melalui film. Nah ini yang lucu, coba contoh ya. Ini komentar dari chef asing yang kerja di Jakarta, juga dulu kerja di Thailand. Apa dia bilang? Kalau di Thailand, saya sering after hard work, saya mau entertain. Lu tak ajak makan rame-rame, pilih makanannya. Ini orang bilang, Thailand pilih makanan Thailand. Di sini pilihan yang non Indonesia karena biasanya kalau mungkin beli sendiri kemahalan gitu. Jadi dalam hal itu udah ada perbedaan-perbedaan. Di India misalnya, every household masak. India Masak.
Itu kan interaksi. Growth-nya market, pasar. Orang itu nggak beli cuma di supermarket. Dari di pasar. The pasarnya bagus-bagus. Dan skill masaknya nggak hilang ya bro? Enggak lah. Terus diturunin kita terus. dengan adanya GoFood segala macam udah Ya, banyak di sini kan anak-anak tinggal anak mencet. muda aja tinggal mencet, tinggal nelpon, Iya. tinggal mencet betul. Dan nggak tahu gini, nggak tahu ada makanan yang harus dimakan di tempat, ada makanan yang bisa dikirim dalam proses perjalanan 1 jam misalnya. Ada bedanya Mbak? Nah, sekarang coba contohnya contoh. sate. Kita bungkus sate, dibakar di sana. Perjalanannya 1 jam ke sini. Sampai di rumah udah nggak Dan enak. di rumah terus dipanasin lagi di microwave. Itu sudah bukan sate, udah keras gitu. Udah keras dan udah berubah rasanya Mbak. Sudah berubah. Saya kalau kepingin makan sate Tegal, Iya. saya ada teman di Tegal, saya pesan Mentahnya. 10 dosen, mentah kirim ke sini. Hmm. Boleh dipekukkan, mentah. Bumbu semua dari sana. Nanti di sini kita bakar sendiri. Nah hal-hal itu memang ya tapi on the other hand ekonomi Gojek, GoFood apa itu membuat ekonomi Indonesia ini bertahan dan ibu-ibu di rumah itu bisa jualan makanan tanpa harus promosi dengan dana promosi yang besar. Tapi di sisi lainnya, Tapi impact lainnya, ya sekarang kita kalau tour kita tuh saya udah berulang kali. Setiap negara kalau Anda pergi, Google aja, local food tour, itu langsung keluar banyak jasa itu. Saya di Shanghai, September, booking breakfast tour. Breakfast tour. breakfast tour. Ya, mulai jam 9 pagi. Guide-nya siapa? Orang Amerika. Guide-nya orang Amerika. Dia bisa bahasa Mandarin. Dia 6 tahun di Shanghai. Shanghai. Saya bilang, what do you do in Shanghai? Stand up comedy. Stand up comedy, paginya dia nyambi. Dia bawa tour. Tour orang asing yang ikut juga. Orang Amerika apa tuh. Lewat website. Itu kan otomatis mempunyai kita jalan. Jalan sambil makan, bukan naik mobil. Jalan ke kampung-kampung, terus keluar lagi ke restoran. Pagi itu. Makanan comfort food untuk breakfast, khusus temanya breakfast. Di India coba, kalau Anda lain kali ke Delhi, kan orang sekarang itu kan di mana di sosial media tuh ibaratnya banyak yang cara proses Yang jorok-jorok. joroknya luar biasa. Saya ke India mungkin udah 5 kali nggak pernah lihat itu. Yang dicelup pakai Wah tangan. dicolos, pokoknya nggak pakai sarung dibikin ya. itu kan konten menurut saya sendiri belum pernah ngalamin. Yuk kalau ke India, ke Delhi misalnya, ada satu program Delhi Food Walk namanya. Itu kelas dunia. Diajak jalan 4 jam makan 10 kali. Maksudmu yang benar. Emperan semua. Yang terakhir kita diajak makan di Karim. Karim itu restoran ini ke Old Delhi. Old Delhi itu kan Muslim. Itu di restoran Karim itu saya dulu makan dari masih kecil, sekarang udah besar dan ada cabang ya. Makanan Muslim. Nah itu yang ikut tur itu banyak. Dan nggak murah. Kira-kira per ruang sini hampir 1 juta ya. Tur pagi. Tapi orang ikut. Yuk kalau jalan sendiri itu kan sudah curated, sudah dikurasi. Kebersihannya apa. Meskipun di pinggir jalan ini saya diajak makan ini ngemper cuma satu macam. Itu ngantri orang. Bawa butter sendiri. Orang India kan suka makan butter. Oh dia bawa butter dari rumah? Butter enggak. Butter itu ada namanya mul kalau nggak salah. Saya juga nggak kebayang itu berapa banyak dia produksi butter. Di mana-mana mereknya itu. Dia misalnya ngantri di emperan ini, katanya emperan ini di tangganya toko orang kalau pagi-pagi belum buka tokonya. Selama itu udah 80 tahun di situ, turun-temurun. Cuman satu macam, sup chickpeas. Di seberang, Sup chickpeas? ya, di seberang
ada kios-kios warung-warung jualan seperti warung-warung jualan grocery lah kecil-kecil itu, sabun lah apa. Orang itu pada beli butter di situ. Nggak beli di sini. Beli butter sih. Yang suka butter banyak, untuk satu porsi dia masukin 2 kali 10 gram. Mau banyak kan, ya yang kecil-kecil. Ya. Dimasukkan 3 pak. Dia beli. Jadi interaksi ekonomi itu jalan terus gitu. Karena satu sama lainnya. Multiplier-nya kemana-mana, Om. Iya. Hidup Iya. semua ya. Hidup. Iya. Dan turis. Orang asing pada ikut ke situ. Ikut tur itu. Nah itu, nah Indonesia kan belum pada ngikut. Vietnam apalagi. Tur makan belusuan pakai Vespa. Udah ada pakai juga? motor. Wah, sudah lama. Udah lama itu. Pionirnya pertama namanya Vespa Tour. Vespa Tour. Ya kita tur bukan makan tok. Hmm. Mau tur hari siang untuk tur tempat-tempat turis, naik motor. Nah, tapi di Vietnam saya berani naik motor. Yang benar. Bonceng, Vietnam berani. Oh, di Bonceng. Ya. Jakarta saya nggak berani. Kalau Jakarta mesti pakai mobil. Ya mobil-mobil rental itu yang Wah, ini ide menarik dia. Iya. Jadi orang itu udah nggak pusing gitu. Iya, iya. Sekarang kalau Jakarta dengan macet seperti pakai zona. Oke, tur makan di Pluit misalnya. Tur makan di Pik. Sudah, dia ketemu di situ, puter-puter di situ. Mereka bayar premium loh. Iya. Saya juga pernah pengalaman book makan di rumah orang. Di rumah penduduk. Iya. Waktu itu satu orang $25. Minimum harus 3 orang. Ada beberapa alamat kita cek. Available enggak. Itu benar makan dengan keluarga. Duduk rame-rame gitu. Nanti dia jelasin. Iya. Nanti dia jelasin cara makan, apa semua. Kayak di homestay dilakukan Om sekarang ya. Bukan di homestay, ini rumah. Iya, di homestay kan udah begitu kadang-kadang kita nikmatin breakfast sama-sama. Iya. Ini this is more than that. Ini rumah biasa gitu. Di kampung-kampung. Iya, di mana? Di kampung. Itu di mana Om? Vietnam. Vietnam. Ya, jadi budaya kulinernya itu jalan terus. Ya. Karena dia tetap merasa kebanggaan. Ya. Ini makanan keluarga kita, ini makan tradisi ini dia cerita, ini kakek saya dulu kalau ini makan gini. Itu yang saya. kita nikmatin Om. Nah, sejarah makanannya. Sekarang itu mana ada? Anak-anak sekarang apa tahu makanan kakeknya. Lahir, misalnya saya gede di Surabaya gitu, makan rawon. Terus anak-anak saya lahirnya di Jakarta, udah nggak tahu rawon apa lagi. Kalau kita ya nggak memperkenalkan. Luar biasa. Iya toh. Makan pakai tangan itu bagaimana? Orang Indonesia kan makan yang paling elegan kan. Iyalah. Nggak diraup-raup gitu. Iya. Arab kan. Iya. Nah itu budaya itu jangan merasa kita minder. Saya pernah makan dengan beberapa bangsa kan saya lihat dengan pola makan pakai tangan loh. Iya. Kita paling elegan. Yes. India juga pakai rotinya dilipetin ke saus dia makan. Nah, hal-hal itu generasi sekarang itu sebenarnya harus tahu dan bisa menikmatin gitu. Jangan kena makanan pendatang terus ya memang yang mampu untuk promo makan pendatang. Tapi tetap selera orang Indonesia kan. Saya nggak tahu nanti akan datang generasi Z ini. Kalau generasi saya misalnya atau berikut saya yang orang masyarakat 50 tahunan kan masih tetap 90%. Anda coba berapa kali sih makanan Barat? Iya toh, tetap makanan Indonesia, sekali-sekali makanan Jepang, makan itu. Tapi kan 95% masih cari makanan lokal. Saya udah akhirnya tambah lama kita nyelamin, kita membandingkan, merasa makan itu kan juga bukan untuk kenyang. Suatu kenikmatan.
hasil satu olahan yang kompleks, yang punya storytelling, yang kita sudah atau makanan yang terbiasa atau kita gede dengan makanan itu, tahu-tahu udah nggak ada gitu, karena yang olah nggak ada. Dan di luar negeri kan saya terus, ya saya nggak akan berhenti. Saya coba aja terakhir Januari yang lalu saya launching rendang di California gitu. And? Ya, tapi memang di Amerika tuh kan soal nama, soal label, soal itu FDA-nya tuh ketat banget gitu. Begitu ada di box itu label ada nama saya itu, di trace, harus buktikan bahwa saya dikenal sampai di mana. Segitunya, Dibaca CV, dibaca CV. Oh ada buku The Best in the World, minta sertifikasinya. Gila. Iya kan? Terus istilah rendang tidak ada, tidak bisa di-trace sama mereka. Iya. Nggak ada data itu. Nggak ada data itu. Kita rendang itu dalam bahasa mereka caramelize apa? Nggak boleh itu. Nggak boleh. Caramelized beef curry gitu. Nggak boleh. Nah, pengertian dia curry harus liquid. Harus cair. Sementara kita ngegumpal gitu ya. Mati lu. Itu hal-hal seperti itu. Sementara rendang sendiri belum dikenal. Ya, banyak restoran yang bikin rendang gitu. Tapi kan individu. Beda-beda. Dan proses itu kan mahal. Makan waktu. Coba bikin 5 kilo aja mesti ngaduk terus gitu. 8 jam. Nah, kalau Amerika sih nggak perlu 8 jam. Terus kita bikin lewat industri, itu pun prosesnya 3 tahun loh. Oh yang sampai ada pabrik itu di California. Sampai ada yang mau. Akhirnya perusahaan Meksiko. Bikin pabrik rendang di Bukan pabrik, kita outsource. Outsource. Ya, bumbu semua dari Indonesia, santan dari Indonesia, daging aja. Teknologi dia yang ada, saya yang memperkenalkan aplikasinya. Ini alat kita ini kita harus cek. Oke, oh itu alat tuh bisa dipakai. Di kota mana dong? Hah? Di kota mana? Di California. Di luarnya LA. Suburbnya LA. Iya, satu kota kecil lah. Punya orang Meksiko. Itu pun untuk convince. Nah, saya sampai jelaskan ke mereka bahwa gini ya, rendang itu bagi orang Indonesia seperti Meksiko mole. Mole itu ada semacam saus, bumbu Korea. Begitu complicatednya. Setiap orang punya kebanggaan proses sendiri, setiap daerah beda-beda. Ini sama dengan rendang. Nah, spirit itu saya jelaskan ke mereka. Mereka terus akhirnya tertarik. Gitu. Mau memproduksi. Nah, khusus kita mulai nih yang paling sulit. Semua orang kalau lihat resep, nggak ada yang mau. Semua perusahaan lihat resep, nggak ada yang mau. Kecuali Meksiko ini. Loh, itu kan bukan itu, kita udah support bumbunya dari Indonesia. Gitu. Kan kalau bumbu dari Indonesia itu udah pasti otentik lah. Rasanya gitu. Nah, itu coba kita lakukan. Jalan tapi Om. Lumayan, ya pelan-pelan kita online sementara ini karena kita nggak bisa terlalu, karena peraturan itu harus kita selesaikan semua gitu. Dan nanti kan bisa supply ke rumah makan. Ngapain kamu bikin rendang sendiri yang belum tentu punya waktu? Kan mereka banyak rumah makan atau food truck. Kemarin saya ada teman food truck dari Amerika. Ya kerjaan suami istri. Seminggu kerja mungkin 2 hari cuman. Yang lain ya ikut ke acara-acara pasar apa itu. Laku. Sate itu bisa satu acara bisa 3.000 tusuk. Oh iya? Ya coba bayangin bikin tusukan sate 3.000 dikerjain berdua. Nggak pakai labor. Karena labor kan mahal. $15 per jam. $16. Nah, hal-hal seperti itu tuh kita nggak bisa tahu-tahu bilang ucuk-ucuk, ayo cepat buka restoran. Dananya dari mana? Di London itu sampai sekarang hanya 10 kali.
Nggak ada, mungkin nggak ada. Ada toba ya, Coba yang terakhir kalau nggak salah. toba terakhir. Sustainability-nya itu yang kita masuk ke Hmm. kan kita juga bikin nasi bungkus di Sydney sama Melbourne. Itu saya nggak pakai koki loh. Terus? Mendidik anak-anak sekolah itu yang kerja kita didik. Tapi ya itu saya bukan sistemnya bukan recipe base, bumbu base. Bumbu base. Bawa bumbu aja dari Indonesia. Bumbu. Pak. Iya. Masakan di sana. Masak dengan sana dengan alat-alat yang lebih. Dulu Om Bilal bilang kalau dia mau barbecue, bumbu aja kita bawa. Oh iya. Dia pakai daging kanguru Gampang. kayak. Oh mau iya. apa kayak. Iya. Saya ajarin kalau mau daging kanguru direndang. Iya tuh. Iya. Nah itu kan kita memperkenalkan culture kita. Jadi jual bumbunya Om ya? Iya. Industri bumbu itu harus coba di mana-mana. India. Sekarang tuh di Australia sebel nggak rendang paste Indonesia yang bikin India. Malaysia juga bikin. Dijual bumbu itu. Saya suruh coba. Kepake nggak? Nggak kepake untuk kita. Karena apa? Mereka membuat bumbu supaya mempermudah. Sorry Om, saya potong. Ini kalau melihat ini kan memang tahap awal banget ya. Kita pesimis banget. Jauh bener kalau kita mau mendirikan restoran misalnya di setiap kota utama di dunia. Seperti dilakukan oleh Thailand. Thailand punya program Thai Goes to Dual zaman Thaksin ya. Waduh, zaman Thaksin. Di Sydney itu ada 1.000 lebih restoran Thai Thailand. food. Karena memang didukung oleh pemerintah. Iya. Dan punya ekosistem. Ekosistem, keuangannya, trade ekspor impornya. Siapa yang nanganin siapa itu yang semua nanganin. serentak. Dengan melibatkan diaspora, banker segala macam ya. Mestinya itu dong harus kita lakukan. Dan kalau saya masuk ke restoran-restoran Thai di Sydney, yang kerja orang Thailand semua. Ya. Dan di situ dia menampilkan gambar-gambar Thailand. Orang bilang kan kalau kita mulai cinta itu kan dari mulut ya Om ya. Iya. Dari Terus mulut. itu artefaknya Thailand semua, kirim dari Thailand. Dari situ mereka mau ke Thailandnya langsung akhirnya ya. Ya, karena di Thailand bisa makan, Makan. bersih. Ada koneksinya ya. Oh iya loh. Di Nomor Thailand satu. coba tempat pasar aja kita bisa makan. Oh iya Om. Kita lihat di kaki lima aja di bawah jembatan itu bersih. Iya. Yang ngelayanin semuanya pakai iya. sarung tangan. Nah, hal-hal itu yang memang kita masih Kita harus mulai dari mana nih Om? nggak jelas mau lain di mana gitu. Hanya cuman dasarnya instruksi itu kan nggak bisa. Menurut Om William, yang saya pikir puluhan tahun punya dream yang sama. Gue aja gregetan Om. Ya gregetan. Gregetan Saya gitu. itu tetap kalau pendidikan kita, budaya kuliner kita tuh nggak dibenain polanya, apa pengajarnya, kita Akan selalu begini. habis, nggak ada yang nerusin. Dan mesti nggak mungkin dong nenek udah pada nggak ada. Sekarang yang ngelakonin seperti itu. Kenapa India bisa terus menerus? Setiap rumah tuh rata-rata semua masak. Nggak kaya, nggak miskin. Semuanya masak. Dan tetap makanan jalan tetap marak. Cina juga gitu Pak. Dan sekarang pola. Kalau dulu Chinese food itu dimulain oleh orang Cantonese misalnya. Cantonese. Di mana-mana itu sama. Sekarang udah beda. Sekarang ada satu istilah dalam bahasa Cina, meskipun ditulis mala. Mala itu ma itu baal, la itu pedes. Sichuan pepper. Sichuan kan? Itu lagi diduniakan. Oh iya. Di mana-mana kata-kata mala itu ada. Nah, itu kan ada satu sistem yang sampai begitu gitu terlaksana. Jadi kalau kita mala kita itu andaliman Batak. Andaliman. Cuma dikungkung di situ aja. Nggak disebar. Nggak. Dan makanan-makanan daerah China sudah mulai keluar di mana-mana. Iya.
Bukan hanya untuk Chinese food lagi. Iya, iya. Dari Yunan ada, nanti dari Tiap provinsi Hunan ada ya. Nah, itu merambah ke situ karena orang sudah pada taraf, I know Chinese food gitu. What else? What else? Nah, Indonesia itu Om, kan kita kadang-kadang bangga ya berapa survei itu. Walaupun gua kadang-kadang question juga surveinya benar apa enggak. Makanan-makanan Indonesia itu kan top, ya kan? Rendang makan paling enak, nasi goreng, terakhir siomay, pempek, ya, cendol, gitu. Kan makin ironis ngeliat itu. gini deh, misalnya rawon katanya the best food in the world. The best in the world untuk sop ya, yang berkuah. Ramen. Nggak tahu ranking berapa. Gitu. Nah, sekarang Anda sering traveling. Random aja tanya. Mana lebih tahu rawon apa tahu ramen? Ramen lah. Ramen di Paris itu saya ngantri 2 jam. Hanya untuk makan 1 mangkok ramen. Tinggal pilih harga 16 euro atau 19 euro. Ukuran porsi toh. 2 aja. Enggak ya, ada menu option lain. Ya, Porsi ramen. Tema tuh ramen. Ramen. 80% yang ngantri bukan orang Jepang. Orang Barat. Dan bertambah terus ramen di Paris itu. Ada satu... Jadi ada apa dengan survei-survei itu, Om? Saya nggak tahu. Terus itu tidak dipatokan bahwa itu kan euforia sejenak. Rendang itu kan CNN katanya yang bikin polling. Ya, CNN udah bikin polling dulu tahun 2011, terus 2016. Rendang nomor 1. Ya. Tapi kita tanya aja rendang paling tak menurut saya lebih dikenal lagi sejak Gordon Ramsay. Gordon Ramsay yang dengan Om yang ke Padang ya. Iya. Itu udah yang nonton di atas 200 juta. Tapi apakah nanti orang mencari rendang tuh dapat rendang yang seperti itu? Kan enggak. Dari mana? Itu tuh kan nggak bisa nunjukin orang promosi, tapi kita dapatnya beda. Gitu. Rawon tuh eksotik. Saya sering menyajikan rawon termasuk dinner gastronomik di Paris di Bristol Hotel. Saya cuma sajikan sebelum main course-nya keluar. Saya tulis dalam menu itu rawon espresso. Saya sajikan dalam cangkir kopi espresso hitam. Mereka kaget. Dia kira ini belum main course belum keluar kok sudah keluar rawon kopi gitu. Terus dijelasin ini hitamnya kenapa. Mereka kepingin coba. Keluak itu apa? Gitu. Keluak ya. Ya. Itu cuman kaldunya aja loh. Kaget mereka. Wih, very rich ya. Ya saya bilang ini vegetarian loh. Nggak pakai daging sama sekali. Kuahnya aku pakai air. Karena keluak itu punya glutamatnya tinggi. Rasa gurih, rasa dagingnya itu tinggi. Padahal bukan daging. Gitu. Nah, itu kan suatu keunikan ya. Yang di orang asing harus tahu. Again, storytelling itu menentukan. Bikin orang penasaran ya. Iya. Tapi harus ditunjang dengan realitas. Kita cuma ngomong nggak bisa bluffing mana doang. gua bisa coba. Dia tanya di mana? Wah, sekarang misalnya temen ini saya di New York di mana sih coba rendang yang paling enak gitu. Waduh. Susah juga jawabnya. Jadi kita itu harus jangan terlalu mikirkan wah kita macam-macam. Kita harus ngambil beberapa inti. Sate itu saya nyobain sate di mana-mana ya tetap bukan karena saya orang Indonesia. Varian sate Indonesia itu paling unik. Tiap provinsi punya sate sendiri. Iya. Tapi dibawa ke luar negeri, siapa yang nusukin? Kan itu sekarang udah mulai ada alat membuat sate gitu. Nah ini kan semua barat. Singapura buka restoran Indonesia, contoh mau buka. Investasi berapa? Mau cari tempat yang bagus, kan nggak murah investasinya. Kalau kita mau datang koki dari Indonesia 1, kita harus hiring
2, 3. 9 9 lokal. orang Singapura. Iya. Sedangkan orang Singapura pada nggak mau kerja di F&B atau hospitality. So, Saya bicara dengan seorang ibu dari Malang, jualan bakso Malang di Lucky Plaza. Jualan bakso nih. Berapa rentalnya kamu itu? 10.000 1 bulan. 1 bulan. 100 Terus juta. jual bakso ya berapa? Ya paling murah satu porsi $8. Dijaga sendiri. Karena mau bayar dan Singapura itu sudah satu yang parah di Singapura itu turnover staff itu tinggi. Orang itu gampang keluar terus langsung dapat kerjaan, keluar langsung dapat kerjaan. Dan kemarin saya ngomong sama teman di Singapura, sekarang restoran pada ngeluh saat ini. Bukan kita aja. Restoran bukan Seluruh restoran. keseluruhan pada ngeluh. Dan banyak orang yang sudah pengalaman, orang investor apa yang buka restoran di Singapura itu rata-rata mengeluh mentalitas Pegawai. Ya. Itu Betul ya, Mas. Kalau di Singapura ya, saya pernah makan tuh, menunya keluar 1,5 jam, Om. Kan orangnya nggak ada. Di Orchard nih, mesen, simple-simple aja, tamu juga nggak banyak, 1,5 jam keluar. Yang bekerja 2 orang. Gini, Singapura tuh ada 2 aspek untuk makan. Mau bayar mahal Atau bayar murah. murah sekali. Murah ya nongkrong aja di food court ya. Bukan food court, hawker. Hawker. Kalau food court itu sudah masuk ke mall. Hawker, operatornya nggak boleh orang asing. Itu subsidi. Disubsidi mereka. Ya. Jadi kita breakfast $5 itu bisa makan gitu. Tapi kalau sudah masuk ke mall, ya udah ceritanya beda. Satu porsi $12, $20 gitu. Larinya gitu karena cost mereka tinggi, operation cost-nya tinggi di Singapura. Terus ditambah lagi coba perhatikan restoran-restoran yang premium rata-rata apalagi Jepang apa itu udah selalu paketnya tuh omakase. Supaya kita nggak omakase itu makan sekenyangnya. Satu harga. All you can eat. Makan tempura aja. Saya sampai keluar dari restoran. Makan siang kepingin makan tempura. Itu harus set menu. Makan siang $170. Mati. Satu orang. Makan malam. Tempura. Omakase. Coba bayangin. 350. Keluar aku. Masih kalau di Singapura saya cari makan-makanan lokal gitu, yang diolah orang lokal, makanan khas lokal gitu, jangan yang aneh-aneh gitu. Omakase di Singapura itu bisa $700 satu orang. Itu. Jadi di sana itu gak murah, ditambah lagi itu staffnya. Saya ada teman baik punya restoran premium. Mungkin 6 bulan lalu pernah kejadian. Saya tanya itu, kamu punya staff itu turnover-nya tinggi nggak? Oh tinggi. Kita pernah pegawai tinggal 2. Coba, karena suami istri juga jagain di tempat itu karena jual wine. Itu paketnya mahal di sana. Sekali makan satu paket minimum 270 Sing dollars gitu. Tinggal 2 katanya pegawai pernah. Hal itu kan kita nggak pernah mempertimbangkan dikira. Di Indonesia aja tambah lama juga tambah susah. Gitu. Apalagi di luar negeri. Di Australia sekarang 18. per jam $23 per jam. 23? Dulu 18 Om. 23. Gila. Satu tuh. Satu orang, 1 jam. 1 jam. Nah terus dia suruh bikin bumbu gitu. Rugi amat. Nusuk-nusuk. Genusuin sate. Gitu. Nah, hal seperti itu. Jadi tetap ya kita mau sustain pendidikan kita, wawasan. Kita tuh harus memberi bagaimana membuat generasi kita ini, generasi Z ini bangga bahwa kuliner Indonesia itu keren.
one of the most complex and diverse in the world. Ini loh. Kalau Chinese kan bumbunya simple-simple, Barat nggak simple-simple, ya. Iya, iya. Apakah karena complicatednya itu membuat kita sulit berkembang? Salah satu ya. Kita Ya, masih adalah kita sangat terkait dengan kearifan lokal. Iya. Lalu nggak usah banyak-banyak aja. Saya tanya, Anda pernah ke Aceh? Coba terbang dari Aceh ke Padang, sama nggak makanannya? Beda lah. Sama sekali nggak ada hubungannya. Jakarta sama Bekasi sekali. juga beda, Om. Iya, makanya. Terus habis itu ke Toba, Coba, beda lagi. sama sekali beda. Itu pun suku-sukunya Nah, kalau beda kita lagi. negara lain itu beda-beda bahan, tapi taste profile kan Mirip-mirip. mirip-mirip. Kita ke Jepang, kita Korea, bahan-bahannya beda, tradisinya beda, cara mengolahnya beda. Ada yang lebih ribet apa itu ya. Tapi taste profile itu kan, Tetap mirip-mirip lah ya. ya, Kita ngomong soto aja setiap kota beda kali, Om. Soto Bandung, soto Banjar, soto Betawi. ya. Nah, gimana siapa yang bisa tahu bahwa soto ini asli rasanya? Makanya di Jakarta. Nggak mau, saya kan kebayang betapa sulit jualnya. Kita ngomong soto doang loh nih. Belum ngomong soto. Soto nggak usah soto di Jakarta bang. Kalau saya pulangnya, saya ke Surabaya itu sudah cari langganannya memang beda harga, jauh lebih murah, lebih banyak isinya, Lebih otentik ya. lebih otentik. Ya. Surabaya soto Lamongan ya. Aduh, Itu Pak Sadi, Ambengan. Pak Sadi. Saya kenal Pak Sadi itu masih saya SMP. Jualan gerobak dia, tahu tek. Tiap malam seminggu bisa 2 kali 3 kali saya nyegat. Malam-malam dia dorong gitu. Baru meninggal. Baru meninggal. Nah itu tradisi-tradisi seperti itu. Dan kita memang kurang ada event-event yang benar-benar serius ya, memperkenalkan. Kalau di sini Itu tugas pemerintah Mas Yome. ya, kalau di sini itu selalu nganggap gini aja deh. Saya bandingkan, ada event untuk kuliner, ada event untuk performing art. Ramen mana? Performing art ngirim 30 orang, mainnya cuma sejam 2 jam misalnya. Iya. Nah ini kuliner, nggak perlu 2 orang aja. Kerjanya bisa 24 jam mempersiapkan segala macam belanja. Ini kalau ngirim event ke luar negeri. Iya, keluar negeri. Karena ya penghayatannya beda. Om William cerita itu dong, bagaimana lu Taksin membuat akhirnya restoran Thailand di seluruh dunia banyak banget. Saya Taksin tahun berapa? 2003. 2003 itu, tapi waktu 2003 itu Thailand sudah mungkin berapa ribu lah. Terus Taksin mencanangkan 10.000 lebih ya, 100.000 ya. 9.000 apa berapa gitu. Saya ingat programnya itu Thai Goes to tercapai Duo. dalam berapa tahun loh. Tercapai. Tapi memang Thai punya ekosistem jauh lebih terbentuk karena masyarakatnya pindah bikin Thai village apa di mana-mana. Itu pengaruh ya Om ya. Duh, Komunitas-komunitas itu. sekarang gini. Lah kalau sekarang misalnya di Bangka sini ada satu restoran dari Syria gitu. Barusan buka ya. Enggak misalnya. Misalnya ya. Kan minoritas dia. Yang makan orang Jakarta Selatan. Belum tentu semuanya suka. Tapi kalau di sini banyak penduduk Syria, karena pengungsi misalnya, Baru makan di situ. Ya. Jadi ekosistem itu penting. Ekosistem ini penting. Terus supply bahan gitu. Supply bahan ya. Authenticity itu makanan itu tetap Penting. bahan. Ya sama konsumennya yang paling penting Om. Hah? Konsumennya ada apa enggak ya kan? Iya. Jangan buka sendiri nyari Di konsumennya Australia susah. itu Ya. sekarang sudah terjadi namanya Asianization of Australian palate. Asianization dari Of Australian palate. Oke. Selera orang Asia itu diasiakan sudah. selera orang Australia. Ya. Jadi makanan Australia itu kegeser sekarang. Apa makanan Australia? Roast lamb leg. Zaman dulu tahun 70-an kalau saya ke Australia kan makanannya cuma dasar, nggak ada varian seperti sekarang. Sydney, Dixon Street itu Chinatown.
extension dari seberang Dixon Street, dulu semua restoran Spain di situ. Habis gak ada sisanya. Ganti restoran Asia sama Timur Tengah. Kenapa Chinese, Korean gitu Om ya? Iya. Lebanese, Iya. Halal. halal. Oh, Coba lihat. ya, You cari what is Australian food. ada lah. Emang gue pikirin orang Australia kan gitu. Makanannya banyak. Thailand itu gila-gilaan tuh. Paling steak apa tuh Bang? Apa back tuh? Down back apa gitu-gitu. Paling gitu-gitu aja ya? Iya. Enggak ada. Makan steak cuman apa? Ya. Iya, Jadi ya memang bener. Iya, saya bersadar. Karena kita California ya. Ada little Tokyo, little Korea. Iya. Ya. Kalau di Anaheim kan Korea Town, ya? saya nggak tahu ada. Tapi yang ada itu Little Arab. Little Arab, Little Manila malah ada. Om. Ada. Orang Filipina. Ada. Itu yang kita nggak pernah lihat. Little Indonesia, Iya. Little Jakarta nggak pernah ada. Nggak ada. Kalau di Miami tahu tuh ada Little Havana. Iya. Wah, saya kan dulu di Miami Om. Oh. Makanan-makanan Amerika Latin, Loh, gila itu. saya barusan dari Kuba. Kuba ya. Itu Iya, orang Kuba yang berhasil semuanya di Miami. Di Miami lah. Iya toh. Gloria Estefan segala macam. Dan orang Kuba bilang gini, you want to eat Cuban food? ya. the mungkin, best. mungkin di Miami. Miami. Ya, cari bahan susah. Telur itu jatah per orang di Kuba. Dijatain? Dijatain? 2 biji per Sehari? bulan. Per bulan? Per bulan. Gimana mau? Ya, mereka umum. UMR $25, $30 sebulan. Dokter $50. Kita lebih baik ya? Oh ya jauh lah. Kalau udah dari sana, ini surga. Indonesia Jadi kalau kita kurang bersyukur hidup di Indonesia, Iya. di Kuba ada 2 bulan gitu. Mau cari sapi nggak boleh dipotong. Karena? Pokoknya dia mau sapi tetap menghasilkan susu untuk rakyat. You motong satu sapi, Pidana. 15 tahun. Jadi sapi yang boleh dipotong itu sapi tua. Dan itu pun harus Izin. bukan abattoir pemerintah. Gila. Hasil nelayan harus setor ke pemerintah. Coba. Kita di sini mau apa aja, mau apapun gampang gitu. Dari murah sampai mahal. Kampung saya sapi punya tetangga aja disembelih Om. Iya. Perlu izin Kaget pemerintah. Kaget. 15 tahun. Iya 15 tahun. Ke pasar itu cuman ada satu kios jualan saya, begitu saya lihat sapi, ya memang ini. Ngapain Om William ke Kuba? Ngapain? Diundang? Ya, saya kebetulan habis launching di New York, di Miami, California. Terus Jauh amat ke saya kan Kuba? nggak pengen keliling Amerika sekarang dengan image Amerika. Apa yang kita mau lihat Amerika gitu. Saya juga ini udah nggak aman Kebetulan tembak-tembakan Ibu Amerika. Dubesnya teman, jadi saya Pak pergi Dubes. lihat Ibu Nana Juliana Dubes di Kuba gitu. Wah, Di pinggir jalan orang tuh gini. Saya bilang ini di pinggir jalan ngapain nih orang-orang? Gini. Numpang. Hitchhike. Hitchhike. Hitchhike itu kalau bener jauh-jauh. Seringnya cuma 500 meter. Hitchhike. Turun, iya. Turun karena si mobil mesti belok kiri, dia mesti ke kanan. Turun. Dia turun. Hitchhike lagi. Parah itu, Meh. Tapi yang apa tuh? Yang hebat. Air quality. IQR-nya the lowest menurut aku sebagai aku keliling-keliling 4. 4. Di Jepang aja 20 lebih masih. Ini 4. Mobilnya sedikit. Mobil hampir nggak ada. Ya. Iya. Isi bensin 12 jam. Mati. Saya mau cari bertanya bahan itu ya. Oh ya bahan yang susah akhirnya. Dessert saya saya bawa gula aren dari Indonesia Parua, saya hand carry bawa ke California, sebagian saya bawa ke Kuba. Ini yang ada di sana, saya lagi bikin dessert ini mau apa nih orang Kuba? Di sana banyak yuca. Yuca tuh? Singkong. Oh singkong, oke. Sana banyak pelantan. Pelantan itu dimakan seperti kentang. Pisang. Bisa yang sudah matang, bisa masih mentah.
Wah, kasih gula aren. Enggak, Jadi dong. terus saya bikin sawut. Sawut Indonesia diparut, Diparut ya. dikasih gula aren, dicampur sama pisang, Udah jadi di dah. steam. Terus dikasih saus gula aren. Oke. Lu kaget mereka, kok semanis sih? Yuka. Tapi semuanya susah. Itu. Ini kreasi Om aja ya. Ya, saya kalau pergi kan saya pelajarin dulu apa ada sana yang mana Bahan kita dulu bisa. It start from bahannya apa? Iya, itu Hmm. seru gitu. Om balik ke, saya kemarin kaget ya. Kalau Thai restoran, Chinese restoran, Japanese restoran, oke lah. Kemarin saya traveling kemana-mana, saya menemukan Vietnam itu udah mulai dahsyat ya dengan pho-nya ya. Bacanya bukan pho ya, Pak. Pho. Ya, seperti saya kemarin di Amerika. Hmm. Bisa berapa kali akhirnya makan pho. Ya, enak. Udah ketahuan. Tolak-tolak gini, itu pho. Itu pho. Udah ketahuan segar ya, Om ya. Ya, Sehat. ya. Nggak enek Enggak makannya. enak makannya. Gitu. Bisa ada pedesnya. Ya. Kasih cabai. Cocok sama kita lagi. Iya. Dan ternyata bule suka, Om. Wah, antri. Satu lagi yang populer mendunia itu banh mi. Sandwichnya Vietnam. Emang dia sebut Vietnamese sandwich? Nggak pernah. Pernah bilang Vietnamese noodle? Nggak pernah. Pho. It's branding. It's a branding. Gitu. Kita di sini suka-suka direkayasa nama takut orang nggak ngerti. Nggak perlu ngerti, akan ngerti. Justru dari ini apa? Iya. Ini pho. Curiosity ya. Baru orang bilang ini Vietnamese noodle, beef noodle. Banh mi apa? Oh, it's a sandwich. Antri sampai jam 2, coba bayangkan. Iya, iya. Jam 2 siang saya di Sydney, ngantri bule semua ngantri sandwich Vietnam. $8, $10. Ya. Kenapa kok kita nggak pernah, apakah generasi sekarang tahu sandwich yang ternama croque monsieur, croque madame dari Perancis itu pernah dengar nggak? Ya belum pernah dengar, sudah nggak pernah kedengeran karena kemakan oleh ibaratnya banh mi. Banh mi. Banh mi, ya. Sandwich. Pengaruh rotinya seperti Perancis, Parisian itu. Ya, mereka kan Isinya macam-macam di dalamnya. Itu di Saigon ada yang ternama dari pinggir dari yang mikul jualan banh mi sampai kedai, dari murah sampai mahal, tinggal pilih aja. Tapi mungkin juga karena mereka pernah di Prancis, Om ya. Enggak juga, saya nggak melihat trace makanan Vietnam itu. Ya ada. Kok bisa kalau diterima roti, di kalau roti, Prancis? Ya. Kalau rotinya iya. Tapi yang lainnya saya nggak melihat ada pengaruh-pengaruh. Karena maksud saya, kita kan di Jaya Belanda, Om. Di Belanda, kita makan di Indonesia itu wow, kan Om tahu ya. Restorannya banyak, enak-enak gitu. Baik yang real maupun yang fusion. Gini. Makanan Indonesia di Belanda sudah milik Belanda. Karena udah lama di sana. Ya. Terjadi perubahan-perubahan. Oke. Mungkin ada yang mempertahankan tahu otentiknya seperti apa. Sekarang saya diminta nanti ada akan yang meninjau membuat dokumentasi. Mereka tuh kepingin tahu sate sebenarnya di Indonesia seperti apa. Sate mau diselidikin. Saya bilang ini bagus. Karena saya nggak yakin orang Belanda tuh tahu makan sate yang benar seperti apa. Gitu. Di acara basar mau jualan sate ayam segede-gede gini. Segede gini ya. Ditancepin di bumbu ayam, bumbu kacang. Tancap berdiri-berdiri. Ya, bukan dibakar terus ini udah standby karena mereka mau cepet. Cabut satu, bayar 3 euro. 3 euro. Satu. Kita ngelihat Tapi aja gede-gede, Om. Ya. Ya, kita ngelihat aja nggak pengen makan. Mendingan aku makan makanan Belanda. Sekalian. Iya. Tapi ada makan Indonesia oke. Ya sekarang kan kalau udah lama di Belanda, traveling 2 minggu kan ada banyak orang yang kepingin makanan Asia. Tapi makanan Asia itu abundant. Saya datang Paris sering nggak pernah mikirin makanan Prancis. Ya.
Kalau ada ya nanti mampir makannya. Makanan Asia begitu banyak. Banyak ya. Ngapain kita mesti zaman dulu masih gengsi-gengsian tiap hari, masih tahun 70-an. Sebelum ke Paris, waduh, gebuk Michelin, semua Michelin, gaya-gaya gitu. Sekarang makan banyak variannya. Makanan Laos ada, banyak banget di Paris. Laos sudah mulai. Even Singapura ya, saya kemarin ketemu restoran Singapura, laksa gitu ya. Wah. Ya sekarang yang lucu laksa ada yang bikin dari Cina, orang Tiongkok. Cina mah apa juga ditiru lah ya. Ngawur itu. Dia nggak pernah laksa, dia mau jualan laksa. Itu. Jadi ya memang sekarang kita lihat perkembangan secara kasat mata aja yang keluar baru restoran-restoran yang baru itu restoran apa gitu. Ya. Saya sih Vietnam sekarang banyak. Coba di Thailand, restoran Thailand di Thailand, gila banyaknya dan bagus-bagus. Tapi benar ya, saya barusan ke Bangkok beberapa bulan lalu, street foodnya ya, di bawah jembatan bersih om. Mau jual manisan, mau jualan apa gitu. Dan pemerintah ngawasin. Jadi tuh pemerintah tuh betul-betul hadir ya. Iya, karena itu kepentingan mereka. Iya. Sekarang dengan maraknya rumah makan Thailand di seluruh dunia, mungkin sekarang ada di atas 26.000. Iya. Itu ekspor bahan-bahan miliaran dolar. Sama Thai Airways-nya gitu. Ngangkut kan. Dia ngangkut. That's create demand juga gitu. Itu dari dulu. Wow, gue bilang dari dulu. Saya ingat om, dulu yang Thai Goes to Dual, Taksin panggil tuh. Airline-nya Thai Airways. Kemudian otoritas pariwisatanya, perdagangannya, wakil pertaniannya, bankernya, sama asosiasi pengusaha dari seluruh dunia disupport. Kredit dikasih ringan. Semua harus bantu. Malah dikasih di grant. Dipinjemin aja. Kamu buka restoran Thailand dikasih duit, nggak usah dibalikin gitu. Sekarang mereka udah nggak perlu. Iya, dampaknya kan gila om. Thailand jauh di atas kita kunjungan pariwisata. Gue kesel om, kita kalah Malaysia kita kesel. Kita kalah kunjungan wisata ke Singapura, iyalah masuk akal. Tapi kan, waduh, 5 juta penduduk, no destination, you know. Sekarang om, Vietnam udah di atas kita. Vietnam di atas Indonesia kunjungan wisatanya. The same thing yang dia lakukan. Mereka juga pintar untuk ini, nostalgic tourism. Perang Vietnam Amerika. Ya, dia jual sejarah. Jual Amerika itu kan banyak. Saya pernah dulu 10 tahun lalu Danang masih nggak seperti sekarang. Itu rombongan veteran Vietnam. Veteran penampilan dari Amerika ya. Amerika tapak tilas ke Danang. Dia dulu perang di Danang. Maksudnya yang terowongan-terowongan. Pokoknya sampai lucu itu. Sebelah saya juga tentara bilang itu orang katanya itu kena peluru dari sempal di sini ke sana, tembus itu masih hidup itu orang. The lucky one. Nampak tilas. Apa mereka ke sana? Makanan. Mereka makan lokal. Itu yang kembali membuat mereka kembali. Iya. Nyobain makanannya. Nah, kita masih di Jakarta aja jualan-jualannya makanan jalanan kan nggak ada air. Tapi karena orang Indonesia tuh sangat loyal gitu. Ya sakit perut hari ini. itu bad luck. Digarap lagi balik lagi karena selera. Makanannya cocok. Panggilan lidah. Gitu. Iya. Oh saya setiap hari ya makan saya nggak pengen makanan Perancis apa itu kan cuma sepintas saja. Sekali-sekali rasanya sama semua. Sekali-sekali boleh lah. Iya. Om kalau saya nanya benar. Saya pernah ke Turki om 11 hari. Hari keempat gue udah nggak bisa makan loh. Sama terus. Dari ujung ke ujung tuh. Ya, dari Istanbul, Ankara, Kapadokia, Konya. Di hotel om, itu hari keempat gue udah gak bisa makan. Penyelamat gue tuh mie instan om. Waduh ngelihatnya udah enek tuh lo. Udah kuenya manis semua, masakannya semuanya pakai olive. Itu aja, kan terong lagi mati. Jadi betapa hebatnya Indonesia. Om bukankah karena kita terlalu banyak punya,
Palembang sendiri, Aceh sendiri, Jadi nggak Padang punya. sendiri. Iya, we have too Too many. many become no many. Jadi bingung mau jualannya iya, apa. iya. Betul Om ya? Betul, betul. Karena kesatu keyakinan untuk mengolah itu tanpa dasar, hanya spontanitas. Hmm. Mau buka di luar negeri, Mau jual yang mana nih ya? enggak. Waktu berangkat kan nggak mikirin apa-apa. Setelah hidup lebih layak di luar negeri, kita suami istri berangkat, itu punya anak. Satu saat, ya mungkin bapaknya tanya, "Mah, ini kita masuk nganggur gini terus. Kamu kan bisa masak. Kenapa nggak jual masakan?" Dan banyak juga jualan dari rumah. Iya. Tapi kan itu bahaya. Maksudnya? Kan illegal. Sering-sering kan di Amerika kan ketat. Saya tuh Indonesia tuh sebenarnya harus punya satu fasilitas. Siapapun yang membiayain saya nggak tahu lah. Bahwa di situ tuh warung Indonesia. Misalnya di New York gitu. Subsidi itu kan bahan promosi. Iya. Fasilitas FDA. Dapur, storage, semua FDA. FDA standar. Kita kurasi ibu-ibu yang di rumah yang pintar masak pempek misalnya. Udah ke situ aja. Kita kasih alokasi, kamu siapin pempek, bahan harus disuplai semua ke situ. Karena ngikutin peraturan FDA. Nanti dijual di storage, ada display chiller gitu, orang beli itu. Nah, kan bisa digilir itu, ibu-ibu bisa jual. Daripada umpet-umpet takut nanti kalau diperiksa. Ya. Masalahnya kan di sana itu ketat. Ya Indonesia kita untungnya kita nggak ada peraturan ketat seperti itu. Makanya Sehingga ekonomi kita ini dengan pandemi bagus gitu. Om, kalau Om kan udah ngelihat banyak, udah pergi kemana-mana, ya kan? Pasti juga punya kegeraman yang sama ya. Kenapa kita nggak bisa eksis gitu di dunia kuliner dunia? Kalau Om punya kekuasaan gitu, mungkin jadi menteri apa gitu atau kepala otorita apa gitu, apa yang Om William usulkan gitu? What is in your mind untuk membuat masakan Pendidikan Indonesia itu sangat mendunia? nggak bisa diabaikan. Pendidikan. It start from there. Iya. Itu ya sekarang you lihat aja di Perancis sekolah masakan Perancis berapa banyak. Sekolah chef. Di Amerika sekolah kuliner ada 1.500 kira-kira. Here? Ya, saya nggak tahu sekolah Nggak pernah kuliner. dengar ya? Ya ada namanya sekolah kuliner, tapi sekolah kuliner yang mau yang populis atau benar-benar itu kan karena memang mengolah kuliner Indonesia itu kan satu tetap harus tahu profil rasa. Bagaimana you bisa membuat ayam tangkap yang baik kalau nggak pernah nyoba dibikinin orang Aceh, ini loh ayam tangkap yang baik seperti ini. Nah, bacanya di resep di Google, YouTube. Ya nggak? Bisa masak, banyak yang belajar roti itu. Ada yang ini bikin roti, jualan roti dan sukses, dia belajar dari YouTube. Tapi kalau sekarang Indonesia ini kan karena ribet, mau beli masakan Aceh, di Jawa susah, carinya di mana? Nggak ketahuan. Ya sekarang kita bisa lewat Google bisa beli, nyebut aja asam sunti, tahu-tahu nanti keluar ada asam sunti. Combrang gitu. Nah, tapi sekarang aplikasinya gimana? Nah itu hal-hal seperti itu memang dan harus sering dipicu lewat lomba ya. Makanan sejenis. Lomba anak-anak sekolah itu udah dilombakan. Misalnya temanya pempek gitu. Diajarin dulu semua pempek. Nanti dilombain pempek. Enggak sekarang nanti bikin tahu-tahu ada lomba koktail yang harus pakai bahan-bahan dapur gitu. Tahu-tahu koktail
ada bumbu rawon di dalam koktail gitu, yang boten-boten gitu. Kalau mau rawon, semua rawon diadu. Otentik. Ya, dipilih nanti. Pilih. Kalau sudah juara, diumumin. Dia bisa jualan dari rumah. Itu promosi. Untuk promosi. Pemerintah yang melakukan itu. Ya. Hadiahnya yang bagus. Lagi-lagi peran pemerintah. Nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak. Dan masih selalu saya tekankan Indonesia itu perlu culinary center. Karena ragamnya kita ini kita nggak bisa. Saya sering ditanyain ini kan nggak tahu semuanya di Indonesia. Itu kalau ada suatu culinary center di situ bisa ada data. Oh kalau mau bikin makanan Aceh ke Aceh datang di mana, pasarnya di mana, bahan yang dipakai itu apa aja di Aceh yang otentik, gitu. Nah itu dibangun gitu. Ya perlu waktu, perlu dana. Ya tinggal sekarang kita kan pertanyakan siapa yang mendanain itu. Banyak loh orang datang ke sini kepingin tahu. Ini tur saya yang sudah ditunda 2 kali karena COVID apa semua kita bikin jalankan lagi Juni tahun 2000 tahun depan. Kedua kali ini. Tur murni dari California datang ke Indonesia hanya untuk makan. Ya bikin kayak Om tadi bilang di Vietnam, di India. Tapi ini tur. Menarik ya Om ya? Oh ya, di Vietnam itu lokal. Misalnya local tour naik motor keliling Kemang gitu temanya. Belusuan di Kemang yang unik itu sudah dikurasi semua. Banyak banget. Ya, banyak kan? Khusus Kemang. Naik motor misalnya. Nggak keluar dari Kemang. Ayo yang dengerin ini ide luar biasa. Karena saya pun Om, saya kan ke traveling Indonesia ya. Ngasih seminar gitu. Gue ke Semarang, gak mungkin lah gue nyari steak. Gak mungkin lah gue nyari spaghetti. Ngapain? Ya lokal. Kalau Makassar, gue makan Makassar bisa-bisa Om. Iya. Kadang-kadang gue skip breakfast di hotel tuh. Iya kan? Iya harus makan palu basah kalau dimakan sarapan Palu. di onta atau serigala situ. Iya. Palu basah. Kan maksud gitu, jadi kan peluang. Jadi nggak usah lah pengusaha-pengusaha kuliner lokal sok membarat-baratkan, mewestern-westernkan diri mestinya. Setuju kau? Setuju, itu aduh. Saya udah nyobain makan di mana-mana gitu. Bukan ya kembali lagi bukan karena saya orang Indonesia. Kan saya bisa saya selalu respect makanan yang bukan makanan kita karena itu budaya. Jangan sekali-sekali ngomong makanan orang lain nggak enak. Kecuali apple to apple. Iya. Gitu. Jangan bandingkan ini makanan itu udah enak. Ya, kalau sama aja. Aku bicara sama Anthony Bourdain, lu pernah setahun keliling berapa hari? 275 hari. Anthony Bourdain. Iya, dulu almarhum. Pernah sakit perut nggak? Terus? 2 kali. Di mana? Afrika. Iya. Saya makan disajiin babi hutan yang dibusukin baru dimasak. Dengarnya aja gue udah sakit perut. Ngeri kan? Ya. Tapi kan itu budaya. Difermentasi. Gitu. Seperti kalau di Padang ada dendeng, kalau nggak salah dendeng baracik. Palembang ada bekasam ya. Bekasam itu fermentasi. Fermentasi ya. Ikan. Itu baunya kalau orang nggak biasa. Oh tapi enak ya, ya itu Anda orang Palembang. Iya. Sekarang misalnya dendeng baracik di Solok ada Hajah Emi dulu biasa bikin gitu. Aslinya setahu saya khusus. Dia bilang kalau dendeng baracik harus daging di leher. Yang ini menarik. Daging leher. Gitu. Disayat tipis itu seperti koran lebarnya. Ini harus digantung. Makin mentah, nggak digaremin, nggak digantung. Sampai mulai keluar bau anyir. Bau anyir itu kan proses dikompos kan. Nah itu kita bikin dendeng, masak. Itu taste-nya bagus banget. Nah, itu kan tradisi. Banyak makanan-makanan harus diproses seperti itu. Surströmming di Sweden baunya seperti
zaman 10 tahun nggak dibuka terus meletus gitu. Itu makan mereka. Orang Eskimo gajah laut dipendam 3 tahun baru diangkat dimakan mentah gitu misalnya. Hal-hal seperti itu mereka tuh sehariannya ada probiotik. Itu kan tradisi. Iya. Suka nggak suka itu ya kita harus respect dong. Lu nggak mau makan nggak jadi masalah. Tapi itu budaya. Sama aja Bekasang. Ada lagi Bekasang yang lebih gawat lagi di Sumatera antara Bengkulu sama itu. Itu Batak juga bikin, Dayak juga bikin gitu dari ikan tawar dimasuk bambu nanti campurin nasi. Nasi kan cepat fermentasi. Iya. Di Kamboja juga gitu. Teman saya punya di Singapura dia pegawai pembantu dari Kamboja. Katanya, wah rumah gue kok bau banget. Pokoknya dia bikin itu. Dia busukin ikan di apartemen coba. Anjir mendapatkan rasa itu. Pedayong. Ya, Ya. itu kekhasan daerah ya kita harus respect lah. Dan harus dijaga ya. Iya. Iyalah. Bayangkan kalau nanti di Vietnam fish sauce-nya udah nggak dibikin lagi. Ya sudah bukan makanan Vietnam lagi. Tapi semua dikasih fish sauce. Itu satu desa, kita kalau masuk ke desa itu udah baunya bau anyir. Apa mungkin dibikin di Amerika? Apa nggak protes orang Amerika? Dan juga itu, ikannya juga sejenis itu harus ada jenis ikan tertentu yang mereka pakai. Dibusukin dulu, baru diambil sarinya. Disaring apa semua jadi fish sauce. Itu pembusukan. Gitu. Fermentasi itu is a big thing now sekarang. Proses fermentasi. Sekarang ya, Iya. Itu probiotik. Bahan-bahan ada 2 aspek, probiotik atau rasa. Itu. Ya sama aja di Jawa tempe semangit kalau di Solo itu. Iya. Sambal tumpang itu harus pakai tempe semangit gitu. Tempe ada busuk. Belum lagi cara memasak kita ya, rendang 8 jam. Di Palembang ada namanya kue 8 jam, real 8 jam. Itu Karena kita makan itu 2 kali langsung diabetes. langsung diabetes. Manis luar biasa. Masaknya itu loh. Iya. Kurang kerjaan banget. Dan harus telur bebek. Harus telur bebek. Iya. Harus Gulanya. pakai, kalau bisa pakai kayu lagi. Aduh, Itu gila tuh. kampung gua tuh. Tapi itu yang menarik untuk diceritakan. Iya dong. Nah kita kalau nyajikan itu ke orang asing cuma potong tipis saja. Tipis ya. Sedikit. Kopi pahit. Kopi pahit. Dikasih itu. Sedikit aja. Iya. Dan tell the story. Iya. Lu tahu nggak ini? Itu yang kita kurang, Be. Banyak kita masih, saya rasa kita mesti benar-benar ini diperhatikan, sayang. Ya. Pemda-pemda di daerah juga saya rasa Ya. harus menghargai. Ya. Memang misalnya Sumatera Barat mau nggak mau kan harus diversifikasi, ada sajian yang non Sumatera Barat gitu. Sekarang mereka udah ada McDonald udah masuk sebagai pendamping aja lah. Nggak mungkin satu orang ke Sumatera Barat 3 hari Makan padang terus. makan padang terus. Mencret gitu. juga. Iya. Santan pedas. Tim aku waktu syuting sama Gordon Ramsay 12 hari, coba bayangkan. Ditambah lagi mereka. Iya. Mereka kalau syuting di tanah datar kan nggak ada pizza, nggak ada Pizza Hut atau burger itu. Ya tetap harus makanan lokal gitu. Tapi karena orang-orang itu udah terbiasa ke tempat-tempat yang sangat terpencil, ya dia mengadaptasikan. Dia apresiasi, dia bisa makan apa semua. Masa habis gimana? Masa mau bawa burger terus di backpack? Banyak benar yang bisa kita bahas, Om. Ya itu saya rasa memang banyak hal skill. Dari dulu kita pernah terus dibahas program sertifikasi, ya nggak ada juntrungnya juga.
Sertifikasi itu seorang ahli, koki, profesional, dia certified masakan Minang. Dia certified masakan Aceh. Nggak bisa general gitu ya. Nggak bisa ya. Yang lucu lagi ada yang cuma belajar dari YouTube ya. Cuman begitu-gitu doang, masuk di media sosial dan memanggil dirinya chef. Ya itu di luar negeri itu Untuk jadi chef orang tuh. ya orang dapat julukan chef itu karena disebut orang, bukan nyebut sendiri. Bukan diri sendiri. Ini baru belajar masak 6 bulan gitu. Chef. Chef. Anak kecil udah megang sotil dibilang little chef. Little chef. Gitu. Jadi maknanya itu jadi pudar untuk Orang nggak tahu juga bedanya chef sama cook ya. analoginya gini, ADMS itu chef. Chef. Cooknya yang main biola. Bisa biola 1, biola 2 rankingnya itu loh. Pemain piano, main harpa. Itu bagian di dapurnya gitu. Dan chef ini meskipun nggak masak, tapi dia tahu persis. Dan dia bisa berkreasi. Dan sepinter apapun ya, ibu Anda masak gitu, you cannot call her chef. Betul Pak? No. Home cooking. Home cooking. Kita bilang, wah ibu, My mom is a ibu jago masak. Yeah, my mom is a great cook. Yeah. My grandma is a great cook, Not chef. not chef. Kecuali my grandma was a chef karena dia kerja restoran, dia mimpin restoran. Yeah. Dia harus mimpin. Harus ada sekolahnya, sertifikasinya ya, Pak? Iya. Oke, mungkin ada closing statement nggak? Mungkin Om pengen menyampaikan sesuatu. Mau pesan ke siapa aja? Ke anak muda boleh, ke pemerintah boleh. Kita menurut aku ya kita harus pikir satu hal bahwa budaya kuliner itu citra bangsa. Yes. Bayangkan kalau Anda sebagai orang Indonesia, what do you eat? Steak, pizza, sushi. Hah? Lu orang apa gitu? Ya. Orang Barat dengar gitu nggak appreciate loh. Ya, betul. Bukannya malah dia bangga ya? Ya, kalau kamu bisa menceritakan I'm Indonesian, I grew up in Indonesia, I grew up with certain food, very indigenous home cooking. Nasi goreng. Ya. Nasi goreng aja sekarang nasi goreng versi mana gitu. Malaysia ngeklaim juga. Oke, terus. Ya. Jadi untuk generasi sekarang itu jangan apapun karir kamu mau capai, mau jadi tetap mau jadi koki Perancis kayak koki Barat, makanan Barat, Jepang pun as Indonesian, at least you have to know tentang Indonesian cooking. Itu manfaatnya banyak nantinya. Karena dunia ini berubah terus. Ya. Orang itu akan mencari terus. Dulu saya pertama kali ke Paris, gak ada tuh namanya makanan Vietnam. Makan Cina cuma satu, langganan saya Mirama. Di Paris. Di Paris. Ya. Indonesia malah udah duluan Om ya? Indonesia ada mungkin 5. Duluan kan? Udah juga. Enggak, maksud saya dibanding Vietnam, dibanding apa kan iya, duluan hadir di sana kan? Teman saya si Nina yang punya Nina Hanafi, Jakarta Bali di ya. Paris. Saya udah punya restoran 35 tahun dan 40 tahun. Saya waktu syuting di Paris 2 minggu, cateringnya dari Bu Nina. Tapi ya, ada anaknya Aidit juga, apa anaknya DNA Aidit ya? Saya nggak tahu, dia Nina lahiran Kuba ya. Ya. Jadi ada satu generasi. Sekarang Raffi Ahmad katanya, bukan? Raffi Ahmad terakhir. Ya, Lenusa. Jadi memang jelasannya kayak seperti Kodawari itu buka ada 2 sekarang. Lokasi bagus. Satunya di dekatnya Saint Germain, satunya dekat Opera House. Oh ya? 2. Temanya beda. Yang di Opera House ada bracketnya Tsukiji. Mulai saya heran kenapa nih Tsukiji. Saya masuk, pasar ikan.
Saya lihat, waduh, kita bisa pesan sashimi ya. Taunya apa? Model semua, dekorasi itu. Ada ikan, ada apa. Seperti persis Di pasar ikan. sekiji. Dibawa ke Paris. Suasana. Berisiknya rekaman sekiji dibawa ke restoran situ. Wow, jadi suasana ambience betul ya? Iya. Dan satu lagi yang hebat, di sana semua stok kuah untuk ramen semuanya seafood. Tinggal pilih lobster base apa harganya beda-beda. Duduknya komunal. Duduk rame-rame. You sendiri juga bisa duduk. Gabung sama orangnya bisa. Alright. Nah gitu loh. Konsep. Yang satunya salah satu highlight ramennya black soup ramen. Kuahnya hitam kayak rawon gitu. Pakai wijen hitam. Nah, terus tanya, tahu mana rawon sama ramen? Tahu ramen? Pisang goreng katanya Juga paling enak juga. Terus ya. chorizo, ya chorizo ya, apa? Churros. Itu ranking 7 gitu. Iya. Nah, reality aja kita tanya gitu di mana-mana. Mana Ada yang bilang itu katanya sistemnya itu kan apa ya? Polling. Ya kalau pollingnya kebayang di Indonesia ya sama aja ya, pasti penduduk Indonesia. kita lebih banyak ya. Iya. Terus orang Cina kan nggak ada medsos yang Nggak bisa masuk. ikut polling, nggak masuk lah. Jadi jangan, ini saya bilang nih bukan apa-apa. Saya bangga banget jadi orang Indonesia. Iya. Saya bangga banget dengan makanan-makanan Indonesia. Cuman menyikapin hasil-hasil polling itu kita question juga. Downgrade kita juga. Kita akhirnya take it for granted. Wow, kita udah beken. Udah beken dari mana? Tanya aja di mana-mana. Sate aja di luar negeri orang nggak tahu itu Indonesia lah. Taunya satay. Satay Malaysia. Malaysia. Iya. Padahal varian Malaysia tuh sedikit. Semua sausnya sama. Iya. Boleh kambing, boleh ayam, boleh babi. Semua bumbunya sama. Kita bervariasi. Kita kan bervariasi. Ada kecap. Iya. Itu yang ya kita harus. Saya sejauh ini saya masih bangga bahwa kita punya budaya kuliner yang sangat membanggakan. Hanya memang banyak yang diabaikan. Ya. Ya. Thank you Om. Jadi ini semoga menjadi perhatian kita semua ya. Bukan saja pemerintah tapi terutama pemerintah. Karena di berbagai hal pemerintah harus hadir. Tapi kita masyarakat juga mendukung anak-anak muda, milenial, Gen Z ya. Bolehlah. Wah anak saya aja Om kalau makan tuh Korea, Jepang gitu ya. Kenapa? Karena brandingnya kuat sekali melalui medsos. Tapi jangan pernah lupakan bahwa kita punya lebih banyak. Lebih enak menurut saya ya. Tinggal bagaimana kita ngebalance. Ajarin makan bekasang. Makan tempoyak. Tempoyak. Banyak banget gitu. Jadi mari bagaimanapun sekarang kayak Korea sekarang menaklukkan dunia melalui culture ya. Oh iya. Jepang menaklukkan dunia juga melalui culture, melalui makanan, melalui apa gitu. Jadi mari kita hargai. Jadi semoga kita kompak lah, terutama peran pemerintah. Ini mau pemerintah baru Om, ya lebih memperhatikan. Kalau mau saya bilang, kenapa kita tidak belajar dulu bagaimana seorang Thaksin Shinawatra, ya Perdana Menteri Thailand membuat gerakan namanya Thai Goes to Dual, mengundang semua stakeholders untuk mendirikan restoran Thailand di seluruh dunia. Thai Kitchen to the World atau apa? Ya, Thai Kitchen Goes to Dual, kayak gitulah. Kalau Korea Hansik. Hansik, ada juga ya Pak? Ya. Dan itulah. Begitu orang-orang luar negeri jatuh cinta dengan masakan kita, makanan kita, and they will come. Karena di restoran, jadi nggak usah lah ngomong tourism center di berbagai kota kayak kemarin ada yang ngomong ide itu waktu debat capres cawapres, Bung. Saya nggak usah lah, bikin restoran aja. Di situ ornamennya kita. Kemarin saya di WhatsApp teman lama, chef dari Singapura. William, tolong dong, saya baru buka di Lotte Seoul. Di Myeongdong. Di Myeongdong. Di Myeongdong rumah makan. Stylenya dia. Gue mau bikin sate Solo dan sate Padang.
Gue bilang nggak ada namanya sate Solo. Sate Solo itu semua kambing. Aku kasih cara resep. Tapi lu harus pakai kecap Indonesia. Iya. Kalau nggak baru taste-nya otentik. Satu sate Padang. Sate Padang. Saya kasih resepnya. Sapi. Ya sapi. Nah, saya bilang kalau sate Padang Sapi. pakai enggak pipi sapi Atau lidah. Karena di luar negeri orang nggak terlalu appreciate Iya. jeroan. Yang tekstur mendekatin jeroan itu pipi. Pipi. Ya. Oke. Semoga kita lebih baik. Terima kasih Om William. Wow, ini 1,5 jam loh. Ini the longest podcast yang saya lakukan. Saking asiknya. Kalau terus nih panjang nih ya. Om William tetap sehat. Tetaplah sukses. Membangun Indonesia melalui kuliner. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.